Loh, Lho, iki ya suatu tekan iki suatu pandemi, negara ono dong. wabah, ono Wabahe. pandemi, ono epidemi apa ngono lho lek gak salah. Iku ono Bener berarti lek. Selamat datang di Himakpa Podcast, sharing sambat santuy. Hari ini 15 April 2020, kita lagi mau ngobrolin seputar Corona dan juga Himakpa. Nah, tema kali ini tuh Himakpa versus Corona. Kenapa versus? Karena keduanya ini saling bertolak belakang. Yang satunya harus di rumah aja, yang satunya nggak bisa kalau nggak di rumah. Kan kayak stay at home tuh bukan anak Mapala, terutama Himakpa nih ya. Anaknya tuh nggak bisa lah diam di rumah. Pasti ada di mana-mana. Himakpa ada di mana-mana. Alright. Ngomongin kegiatan di rumah selama COVID-19, kita ada narasumber yang berkompeten dalam hal permapalaan OI. Kali ini ada Mas Syauki Azadani atau Mas Mici. Masuk. Waduh, kompeten. Oke. Gak kompeten iki. Santuy-santuy ya. Oh siap. Oh iya. Lanjut. Yang kedua ada Mas Fulokun. Di kopi, masuk di kopi. Oh iya. Duh, kayak kate Soko aja. Lanjut. Mas Bagas Tenyol. masuk. Alright. Nah, beliau-beliau ini sangat berkompeten dalam dunia permapalaan, mapala sekut. Jadi sudah expert sekali dalam mapala. Nah, selama pandemi ini pasti kan kalian juga melakukan anjuran pemerintah yaitu stay at home ya kan. Nah, gimana nih pandangan para mapala ini terkait stay at home? Apakah kalian akan melakukan kegiatan outdoor di dalam rumah seperti menggunakan green screen dengan boardingan tapi pakai latar wall lembah kera gitu, atau pakai latar sungai berantas gitu, atau gimana? Mungkin bisa dijawab dari Mas Micin. Jadi selama ini ngapain aja di rumah ya? Ngapain? Kalau saya sih di rumah untuk kegiatan mapala saya break dulu sepertinya ya. Ya, cuman mantau teman-teman anggota aktif dari grup WA. Terus di luar itu saya lebih sering lihat tutorial di YouTube, tutorial ngoding terutama, karena soalnya saya lagi bikin website kan, jadi Akademik. Wow. kayak gitu sih. Kalau untuk kegiatan mapala saya break dulu, olahraga malah jarang, pagi bangun sore, aduh tambah rusak tau. Nanti sakitnya bukan karena corona ini lama-lama, karena gaya hidup yang tidak tertib sepertinya nanti ya. Oh siap, oke. Lanjut mungkin Mas Fulkut mau menjawab? Kalau saya sendiri sih semenjak pulang ke rumah lebih rajin olahraga. Pagi, Masya Allah. terus siang bantu orang tua, terus sorenya bedaan goes. Kalau malamnya biasanya mainan laptop, kadang bikin tulisan yang nggak jelas, terus main website di usahaku sendiri gitu. Masya Allah, figur pemuda masa kini ya. Lah, lek goes itu gak takut kena corona dah Mas? Kan biasanya cuma berdua bertiga di masih kegiatan di apa namanya, di hutan gitu. Wah, hutan. Iya. Oh iya. Tapi kan goes kegiatannya nggak di rumah kan, nggak takut apa kena corona atau? Kalau menurutku sendiri sih itu justru lebih menyehatkan tubuh, nggak kayak ketum tadi pola hidupnya lebih buruk dari sebelumnya. Semangat, oke. Ya macam-macam ya kegiatannya. Ternyata saya kira juga tetap melakukan kegiatan mampalanya itu, mungkin menerapkan teknik-teknik manjat di tembok, mungkin di rumah buat bolderan gitu atau gimana. Ya kalau boleh tahu sih pandangannya nih buat mas-masnya terhadap corona ini gimana sih dari Mas Daniel? Kalau dari
Gua sih ya. Waduh ya Allah. Gua lowo. Ada loh. Kalau dari saya sih kayak biasanya kan untuk kegiatanku di Mapala sendiri kan biasanya kan aku kalau aku kan bidangnya kan di rafting. Kalau biasanya main-main ke sungai, ikut-ikutan nge-guide. Nah, kalau sekarang kan karena pandemi ini jadi Pendapatan nggak ada Bang ya? pendapatan itu agak seret. Seret. Itu sih yang aku rasain. Tapi kalau kegiatan-kegiatanku di rumah sih ya untuk jaga kesehatan sih ya olahraga tetap rutin. Kalau Mas Fulkun tadi kan dia goes. Kalau aku sih lari di pesisir pantai. Soalnya kan di sini kan desaku kan udah ditutup total. Jadi orang luar sih nggak bisa masuk. Jadi pantai itu cuma untuk warga lokal tapi dia ada batasan PSBB, physical distancing. Wah, kita mendapatkan info Berarti baru, guys. PSBB singkatannya itu. Biasanya sih juga aku setelah lari Apa? tuh lihat dulu kalau ombaknya bagus, biasanya mancing sih. Oh, tak kira surfing. Oh, saya kira langsung renang gitu. Langsung ke Australia gitu kan. Anda gila sekali. Pantai Selatan Itu langsung ke Australia gitu. berapa mil itu? Oh, Berapa giga? apapun itu selama ada ombak kita Sampai bisa sana sampai. kita nggak nafas. Yoi. Ya macem-macem ya, banyak yang jalan-jalan lari-lari di pantai, mungkin lari langsung sampai ke Bali sana, nyusur sisir pantai gitu. Bisa ya. Nah, terus selama pandemi ini pasti kan kita sebagai Mapala nih kayak komunitas, bisa dibilang komunitas, bisa ya kelompok lah, suatu kelompok yang pasti kita juga adalah kegiatan yang banyak-banyak yang kayak diundur gitu, yang harus diurungkan karena pandemi ini. Nah, menurut kalian gimana sih menanggapi banyaknya kayak proker-proker nih yang udah banyak yang gak terrealisasikan karena pandemi ini? Nah, kalian ngapain aja terus? Apa alternatif lain buat ganti proker-proker yang diurungkan itu? Mungkin Mas Fulkun? Kalau saya yang jawab itu kurang sopan. Di sini ada ketupel, ada Pak Umi. Ya mungkin dari penasehat gitu. Jadi penasehat orang. Lamping aja. Aku aja dulu. Aku ya ingin bercerita sedikit tentang keluh kesah. Ya boleh. Tak campuran bahasa Jawa ya, gak apa ya. Iya, campuran nih. Wuhan ya gak apa-apa, bahasa ngerti, corona ya. gak apa-apa. Iya langsung. Oh langsung tembus Jokowi ya ini podcastnya. Oke siap. Oke. Go nasional. Nah ini kan penyakit ini kan ya wabah. Wabah ini bukan wabah sih, pandemi. Kalau wabah itu dari suatu negara. Loh. Iki ya suatu tekan suatu pandemi, negara ono dong. Wabah, ono pandemi, ono epidemi apa ngono lho gak salah. Iku ono bener berarti gak salah. Oke lanjut Pak Tum. Mungkin beberapa program emang gak jalan ya. Seharusnya sekarang waktunya pendidikan lanjutan untuk angkatan yang 2018 atau angkatan 41 itu seharusnya sudah dikut dan sudah mengkalungkan skraf merah di lehernya. Tapi karena pandemi ini sepertinya kita menunda dulu untuk agenda pendidikan lanjutan. Dan juga seperti di Natalis juga kita semua persiapannya kita persiapkan secara online seperti itu. Jadi memanfaatkan portal-portal digital seperti media sosial WhatsApp dan alat komunikasi yang lain lah sepertinya. Jadi kita arahkan ke online semua, via daring. Mematuhi himbauan pemerintah via daring. Pada ini cepat berlalu seperti itu. Oh siap. Pasti pada ini cepat berlalu ya. Nah, terus Himakpa sendiri ada nggak sih kayak kontribusi terhadap pandemi ini? Mungkin kayak ngadain penyuluhan atau bagi-bagi masker kayak wong-wong liyane iku,
Atau bikin saya hand sanitizer mungkin? Atau bagaimana? Kalau dari Dari Mas sendiri Fulkun? sih, langsung turun ke lapangan sih belum ada. Mungkin baru rencana teman-teman. Tapi yang udah dilakukan membuat kayak apa? Edukasi lewat sosial media. Nggak terlalu banyak Oh iya. tapi insya Allah bermanfaat. Amin. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira mengatasi masalah rapat-rapat gitu itu gimana? Kan biasanya kayak bahasa teks itu kan pasti beda kan, kayak kita ngomong langsung gitu. Maksudnya kayak banyak gitu. Nah, selisih paham tuh bagaimana caranya mas-mas ini untuk menanggulangi perbedaan apa itu namanya? Pendapat. Nah, dari Mas Daniel mungkin selaku ketua pelaksana untuk menyatukan seluruh followersnya, maksudnya itunya panitia. Bisa. Gimana? Pertama sih saya ya chat dulu lah mereka, kasih notif dulu di grup. Ya mungkin ada 1-2 yang respon ya. Tapi kalau nggak kita jalanin diskusi di grup itu ya, kegiatan apa kayak seperti via daring kayak yang saat ini tuh nggak bakal jalan. Nah, untuk saya sendiri itu kesulitannya itu untuk mencerna apa komenan-komenan yang ada di grup itu. Itu kan bener kata Mbak host tadi, Mbak Niang. Mbak host. Pertama kan aku buka diskusi dulu kan di grup itu, kasih notif dulu. Nah, memang benar bahasa di teks itu memang agak gimana ya? Kayak aku nyernanya itu kayak padahal beda, maknanya bukan itu. Nah, mungkin ada yang 1-2 nyernanya gini, ada yang gini. Nah, kalau aku sendiri sih penegasan lagi sih kalau seperti itu. Kalau online seperti itu via grup. Jadi aku pertegas ulang kata-katanya kayak gini. Oke. Kalau untuk keikutsertaan sama kontribusi sih itu kan pribadi masing-masing. Kalau dia benar-benar punya tanggung jawab atas kegiatan dan mau kerjasama dengan temennya kan, dia pasti respon terus lah di grup itu. Yang ku rasakan selama ini sih. Kalau dari Ya, Pak tuh lihat mungkin dari dulu kesannya Mas Daniel ya, kalau bisa dibilang ya sambatannya Mas Daniel tadi. Ya emang seperti itu ya, butuh ketegasan dan juga penekanan serta keaktifan anggota juga sih untuk menjalankan rapat ya online, apalagi banyak persiapan yang harus benar-benar matang untuk melaksanakan sebuah kegiatan, apalagi kegiatannya skala yang menengah lah, nggak kecil-kecil amat, tapi ya perlu persiapan yang serius gitu untuk menggarap atau mengerjakan sebuah kegiatan tadi. Ya, semoga tetap semangat meskipun kita terbatas, tapi itu bukan sebuah halangan, tapi itu kita lebih semangat lagi gimana caranya mengatasi masalah-masalah yang datang bertubi-tubi seperti ini. Oh iya, salam COVID. Masya Allah. Salam COVID. Muhammad COVID Siti Corona. Duh, berarti corona ini memang ya mau gak mau sangat berpengaruh banget ya terhadap kegiatan kita. Yang pengaruhnya sih yang ya gitu deh, banyak yang kebatasi, serba terbatas. Tapi pasti kan kita bosen ya dengerin berita-berita yang kayak corona sudah melebarkan sayapnya ke sini. Korban Corona sekian. sudah world tour kemana-mana. Nah, pasti bosen deh. Aku tuh pengen deh kayak dengerin positif corona ini bagi mas-mas sendiri tuh apa sih? Kayak hikmah dari corona ini gitu loh. Kalau dari saya pribadi ada baiknya corona. Yang pertama pola apa hidup tuh? sehat di Indonesia lebih meningkat. Cuci tangan. Oh, siap.
nggak pernah olahraga, nggak pernah berjemur. Itu Heeh. kan hal-hal sepele yang sebelumnya diremehkan. Masyarakat Indonesia ini Iya, iya, lebih benar banget. Hidup sehat. pengurangan Nah. polusi. Kita semua tahu di negara-negara bahkan di Oh, iya. Italia sampai di Amerika itu dari situ kan polusi kendaraan, polusi pabrik, otomatis kan nggak ada. Tadi sore baca berita di Oh, iya, Gunung iya. Nepal kalau nggak salah. Itu biasanya kalau dilihat India itu nggak kelihatan. Oh, iya. Tapi semenjak corona ini kelihatan karena Oh, tidak iya. tertutup. Iya. Iya, betul. Kan Polusi dari India itu tadi ya. Tapi kan makin banyak orang yang stay at home nih di rumah terus. Pasti kan juga itu tadi sih minus pendapatan plus pengeluaran. Nah, pasti konsumsi kita makin meningkat dong kayak listrik, terus apa kayak sampah-sampah rumah mungkin gitu. Nah, buat menanggulangi itu gimana ya? Kira-kira tanggapan dari mas-masnya Aku sendiri nih. Dari Mas Tenyol kalau mungkin aku kayaknya sih tadi ya kan pengen ngomong. aku lihat berita juga baca-baca scroll-scroll di media sosial, di artikel-artikel kan pemerintah sendiri sih ya ada solusinya kalau misal kalau listrik kan udah ada PLN itu untuk bantuan subsidi selama 3 bulan. Maret, April, Mei ini udah saya coba sih cuman di rumah ini listriknya nggak subsidi jadi nggak bisa. Yuk lanjut Mas Fulkun. Harus berangkat dari diri individu masing-masing. Soalnya kemarin saya juga ikut diskusi lewat Zoom kan. Nah, dari ini kan kita nggak tahu berapa jangka waktu yang akan terjadi. Pandemi ini akan berapa lama kita kan nggak pernah tahu. Dan pemerintah itu juga bisa dibilang kurang cekatan. Nah, kalau nggak dari diri akar rumput sendiri yang bergerak, misalnya bikin ketahanan pangan, nanam sayuran, nanam apapun itu, nanam tomat, nanam lombok, itu kan bisa membantu secara diri pribadi tiap rumah. Kalau itu bisa diterapkan, misalnya Mas Tenyol itu menggerakkan seluruh desanya itu, Mas Micin menggerakkan itu, kamu sendiri menggerakkan itu di Joyo Grand. Bisa dibayangkan nggak kemandirian pangan daerah itu gimana? Nggak ketergantungan gitu. Iya, mungkin kalau di rumah-rumah tuh toga kali ya, tanaman toga. Ibu-ibu PKK itu biasanya. Ansor. Iya sih, ya itu juga penting banget. Emang sih kayaknya pemerintah mungkin kaget ya, shock kayak halah corona diatasi dengan antangin aja cukup. Kok sebut nggak apa-apa lah ya. Tapi ternyata corona bisa menembus atmosfer Indonesia ini. Aduh, tapi kita harus mensupport untuk garda-garda yang ada di depan. Kita tidak boleh bandel. Kita tidak boleh takabur. Aku gak akan mati. Gak oleh kayak gini kan? Selama pandemi ini kan pasti kita udah jarang ketemu sama dulur sendiri, terus udah gak kegiatan bareng gitu. Pasti adalah kangen-kangennya. Nah, kira-kira yang dikangenin sama Himakpa itu apanya sih? Dari ini untuk semuanya bisa jawab. Mungkin dari siapa dulu? Silahkan. Aku dulu. Oh iya, boleh Pak Tum. Pak Tum ket mang keri-keri. Maaf ya Pak Tum ya, bukan maksud. Kalau saya bilang Himakpa Podcast dijawab ya. Oke. Himakpa Podcast, sambat sharing santuy. Nah, mantap. Oke, silakan dijawab Pak. Oke, yang paling dikangenin di Himakpa sih momennya waktu nyuci perahu bareng-bareng tuh. Aduh, kangen banget. Ada senam liarnya, ada berbagai aksinya anak-anak yang bikin kangen lah. Aksi. Iya. Nyuci perahu apa sirkus, Mas? Kok ada aksi-aksi? Oh iya, banyak talentnya ya di sana. Aksi-aksinya itu makanya yang bikin kangen. Oh iya, sama satu lagi cucian piring itu yang berbulan-bulan. Oh iya. Terlantar. Oh iya Mas, terakhir kayaknya itu cuciannya nggak dicuci. Iya, nggak tahu sekarang. Iya, kangen aromanya. Satu sekret Belatung sudah satu kampung ya. Aduh.
Oh iya, info terakhir saya lewat secret itu pohon pepaya sudah hampir Berbuah. sepintu kalau nggak salah. Iya, kelihatan guys. Oh, belum. Belum. Tapi tinggi, lumayan lah buat golopan ya. Masya Allah, rimbun sekali. Jadi hutan Apa, kita Pak, kebun. saya kira jadi. Iya, ya berarti konsepan secret kita sedikit tercapai, Pak. Masuk, iya. Kan kita kembalikan ke hutan lagi gitu. Jadi sampai nggak kelihatan itu gedung gitu loh. Iya. Kayak wow, ITN adventure gitu. Kayak masuk tuh langsung tereret. Nggak tahu kan? Ya wis skip next. Dari Mas Fulkun yang dikangenin dari Himakpa pasti aku gak Kalau sih? aku sih kangen kamu. Oh, teh ya. Jembut. Jembrala kriwul. Yuk. Kalau aku sih kangen kesehariannya. Kayak Ngapain kayak hariannya? rapat. Kita kan Mapala itu kata adventure. Tapi kenyataannya kan Adventure. rapat. Tapi dari situ kita belajar. Oh gitu. Belajar apa nih? Belajar rapat. Apalagi kalau tanya Kangen bolos kuliah. Kalau Mas Tanya, apalagi kalau kayaknya secret ini rumput Bapak tuh enggak apalagi sih? kalau tanya hubungan Mas Rapat itu ekspresi wajahnya itu kayak mau pulang. Oh iya. Mau pulang. Kayak arek sing gak oleh mulai. Kayak lek tengan-tengan dek kari. Gak oleh mulai. Oke Mas Daniel. Kalau aku sih yang pertama kangen tidur secret. Kayak tahu turu Waduh. secret aja. Turu ditinggal ambek arek bengi-bengi. Mari rapat gak digugah. Lah tapi tuh. Oh mari rapat gak digugah, arek nyingkiri kabeh. Lah aku ndek secret dhewe tilak janji aku ditinggal. Lah kon Ya rapat mungkin turu. Mari rapat. Aku mari rapat. Mari ngono aku terlelap moran. Arek-arek menghilang tak kemana. Secretnya gak ditutup. Anjing aku terakhir. Mau jam 12, mau keluar gak bisa. Tae. Berarti kangen itu kamu. Kelaparan. Sama kangen rapat aku. Rapat. Jadi dari rapat kita belajar saling menyerang dan diserang. Saling kebingungan dan tidak tahu apa yang dibicarakan. Bicara ngelantur tengah malam. Kata Tan Malaka itu terbentur, maka kamu akan terbentuk. Woi, keliru Cuk. Terbentur ngejelek. Nah, lanjut nih. Ngomongin tadi corona ini pasti sumpek. Kira-kira nih kalau misalnya besok banget ini aku Indonesia bebas corona. Satu kegiatan yang pengen banget langsung dilakuin sama mas-mas ini apa sih? Kayak misalnya besok Indonesia bebas corona. Full. Aku langsung Ngopi, ngono. makan. Opo ngono mungkin. Ya silakan. Mas Micin dulu. Tadi sudah untuk bibirnya pengen jawab. Enggak sampai. Beda ya. Kalau Kembut. kalau besok enggak corona, saya pengen menghirup udara pegunungan. Anak gunung, anak senja saya. Masya Allah, anak gunung banget ya. Anak surup. Soalnya habis fajar Senja. tidur gitu. Oh fajar. Oh iya. Oke. Subuhan ya. Tahajud di gunung, Mas. Berarti kelihatan sekali bahwa Mas Micin ini lekat sekali dengan gunung ya. Bahkan Mas Micin berdiri dekat pohon aja kelihatan saking menyatunya dengan vibe gunung ini. Oke, lanjut. Mas Fulkun mungkin. Kalau dari saya sih buat satu kegiatan yang mengumpulkan seluruh anggota aktif. Ibaratnya itu mengaitkan lagi link yang sudah agak karatan karena nggak pernah ketemu langsung. Kegiatannya ngecamp, kegiatannya naik gunung, kegiatannya FC, karena pandemi ini ya. Di dalam gua sambil kegelap-gelapan. Yang penting kita bisa kumpul dulu, kita bicarakan kedepannya ini enaknya gimana. Yang penting ketemu dulu sama dulur-dulurnya. Alright, Mas Tenyol boleh? Kangen banget iki. Kangen mbek sing ngendi? Wah. Kalau
Kalau saya ya Saya Pak. yang pertama sih enak. Apa yang itu pertama? anjir. Alik-alik. Ih, anjir gila. Kalau apa semisal corona Ayo, ini Mas, kalau- besok udah hilang dari Indonesia ya. Dunia lah dunia. Aku pingin balik Malang Ngomong dengar suara Nyol Fria. Besok ke Dayung nge-guide. Waduh, langsung aku sangat merindukan kata-kata tersebut. Sama-sama. Berarti Mas Tenyol ini wetonnya Ya, dekat saya dengan suka main ya. air. Jadi Ya. pekerjaannya dekat dengan Ya tukang ledeng ini Mas. ledeng. Oh iya. Oh iya. Kere aja betul. Dayung adalah nama tengah Mas Tenyol gitu ya. Oh, Jadi kayak Dayung, gak Tenyol. Gak Tenyol gitu loh. Iya gak sih? Iya itu. Kalau Oh iya boleh juga sama itu. Nah, kalau aku Ada sendiri warung yang sangat kurindukan sekali namanya Makyat. Maknur. Maknur. Oh, Makpar. Makyat. Tak kira Maknur. Oh ya. Warung-warung legenda itu sangat kurindukan. Makpar. Kalau Makpar. semisal corona itu udah hilang, langsung sikat. Semoga semua pandemi ini segera berakhir. Minimal gak sampai riyo lah ya. Aku pengen banget buber ngono lho. Reuni Karena buber itu ajang reuni gak sih? Maksudnya kayak reuni di mantan wakilan. Tuh, kayak buber sama keluarga Himakpa mungkin. Buber di tebing gitu kayaknya seru pantai, ya. buber yang ekstrim mungkin, buber ala Mapala gitu. Buku bareng berarti gitu. Heeh, mantap. Buku bareng berarti nang pantai nang Tuh. tebing lho. Oh iya. Ya seperti biasanya gitu. Tapi kalau Ramadan dipisah Yang penting gak tendanya. aneh-aneh, gak grepe-grepe. Gak boleh. Aji. Ya kalau sama-sama enak ya Loh, gak Lek, apa-apa. terbawa mimpi grepe-grepe di luar kendali. Oh iya. Sama-sama nerima itu ya nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu dulu nih episode kali ini menceritakan tentang Himakpa versus Corona. Gimana sih keluh kesah Himakpa beserta isi-isinya menghadapi Corona ini. Mungkin akankah Corona ini menjadi reminder untuk kita atau sebagai media evaluasi kita atau bahkan Corona ini musuh untuk kita? Ya, kita kembalikan ke masing-masing dan semoga kita semua bisa mendapatkan hikmahnya. Terima kasih untuk narasumber yang sudah menyediakan sedikit waktu untuk kita gacor bersama di sini, berbagi keluh kesah dan juga rasa kangen yang dirasakan tadi ya. Oke, alright. Semoga ini bisa menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi kita yang selama ini tertahankan di rumah. Pengen ngomong, pengen ketemu teman-teman. Nah, semoga podcast ini bisa mewadahi itu. Jangan lupa Himakpa Lovers untuk stay tune di podcast kami, yaitu Himakpa Podcast, yang pasti isinya itu nggak cuman sambatan, juga ada sharing ilmu, terus santuy-santuy, chill-chill banget, nyore mungkin kayak Mas Micin yang anak Fajar banget gitu kan, atau Mas Tenyol yang anak Dayung banget gitu kan. Kita sharing-sharing di sini, ketemu bareng, kita ngobrolin apapun, itu pasti akan ada ilmu yang baru di hari yang baru juga. Oke, terima kasih, sehat selalu semua, dadah.